Oke, kembali lagi di F2 Project. Kali ini kita mau review lagi motor NMAX ya. Tapi ini NMAX-nya bisa lihat sendiri lah ya tadi di Sinemati gimana. Oke, kita langsung undang aja ownernya. Oke nih, bisa kenalin dulu nggak sih siapa nih nama kakaknya nih? Oke, halo, nama aku Syari Fatima. Saya tinggal di Sumedang. Instagram aku sama TikTok aku sama syari.fatima_. Bisa di follow. Oke, nanti ada ya di bawah. Iya. Oke nih Kak, boleh nggak sih kita mau bahas-bahas motor kakak ini? Oh boleh dong. Boleh. Oke. Pertama nih ya, NMAX ini tuh NMAX apa sih? NMAX tahun berapa gitu? Ini NMAX sebetulnya tahun 2019. Aku dapetin motor ini agak susah juga sih karena kan sudah berbarengan dengan model terbaru tuh ya, yang NMAX 2020 kan. Aku ini beli tahun 2020, namun posisi motornya itu tahun 2019. 2019 tuh berarti NMAX yang pertama ya? Betul, NMAX yang pertama yang sebelum yang new sekarang. NMAX Odd lah ya disebutnya. Nah, aku ini dapat motor ini kurang lebih inden sekitar 3 bulanan karena memang di situ kan berbarengan sama apa tuh motor model baru. Model baru yang bulat mungkin ya? Yang bulet. NMAX baru itu. Ini warna pertamanya apa nih yang dari dealernya gitu? Dealernya memang warna putih. Oh, warna putih. Putih. Motor ini punya nama nggak sih Kak? Aku sih lebih ke iseng ya ngasih motor ini namanya Lundrik. Lundrik. Dari mana tuh awalnya? Iseng tuh dari mana? Mungkin adalah ininya gitu. Spontan sih sebetulnya itu, jadi kayak ya iseng-iseng anak-anak aja sih. Kalau misalkan di apa ya, kayak singkatan gitulah. Lundrik tuh bisa laun bisa tarik lah gitu. Oke. Itu artinya bisa cepet bisa pelan ya. Bisa cepat bisa pelan tergantung situasi aja. Oke nih sekarang kita lanjut ke review aja mungkin ya. Boleh. Oke, dari atas nih Kak, apa aja nih yang udah diubah part-partnya? Oke, aku pakai master rem kanan atau bagian rem depan itu pakai Brembo RCS Korsakota 19. Oke. Terus ada master rem kiri atau rem belakang sama juga pakai Brembo RCS 16. Oh, yang ini 19, yang itu 16. Iya, yang depan 19, yang belakang 16. Oke, terus itu tuh tabungnya tuh ganti pakai apa sih? Aku itu pakai tabung Lighttech. Awalnya pakai tabung yang Brembo, cuma aku ganti sekarang pakai Lighttech. Dua-duanya Iya ya. betul, kiri kanan. Terus pasti pakai bracket tuh. Bracketnya merek apa tuh Kak? Itu ada bracketnya. Aku pakai bracket dari WR3. WRT. Dua-duanya ya. Betul. Terus untuk itunya tuh yang selang remnya tuh yang di bawah tabung rem warna merah betul, itu. Pakai apa tuh? merek dari Ariete aku pakai. Ariete. Ke bagian ini nih, gas spontan pakai apa tuh? Gas spontan aku pakai KTC. KTC yang masih tipe pakai apa KTC. tuh? Tipenya apa ya, aku lupa. Oke, terus dilihat kayak udah diganti gitu saklar nih. Betul. Kalau untuk saklar kanan aku pakai Yamaha Sabar. Yamaha Sabar. Kalau yang kiri itu aku pakai Yamaha Fiction. Yamaha Fiction. Yang bagian kiri. Ada alasannya nggak sih ganti itu tuh untuk apa gitu? Kalau itu sih lebih ke apa ya, fungsional, terus ke kualitas juga bisa, lalu looknya juga dapet lah. Oh, bedanya sih yang kanan dilihat ada engine cut off ya apa itu? Betul. Oke, yang kiri lebih banyak mungkinnya tombolnya. Tombolnya itu banyak. Untuk itu tuh voltmeter pakai apa tuh? Aku pakai Hinowa. Oke, terus mungkin di bagian stang ada lagi yang belum kesebut gitu. Ada. Kalau ini bagian stang aku hand gripnya pakai Ariete. Oh iya. Bar end atau disebut jalu lah Jalu, ya. Jalunya juga sama dari Ariete juga. Untuk bar end atau jalu itu aku pakai Lighttech kiri kanan, warna hitam full black. Terus ada sedikit pemanis inilah apa tuh? Karbon ya. Karbon Kevlar dari bagian speedometer sama cover stang. Terus bagian tengah nih, bagian depan nih. Windshield tuh pakai apa tuh windshield? Aku pakai Ochito. Pakai Ochito yang smoke mungkin ya. Yang smoke betul. Terus di bagian depan ini selain windshield apalagi tuh yang diubah? Lampu mungkin? Lampu betul, lampu aku full custom dari Progenetic. Terus ada sedikit pemanis lah Kevlar, itu bagian dasi. Oh, di bawah lampunya itu ya. Dasi, dagu, terus spakbor
Sama di dalam si lampunya itu udah pakai itu juga. Oh, sama udah pakai karbon juga. betul. Itu tuh di custom apa pas beli lampunya udah ada karbonnya gitu? Kalau dari aku kan bikinnya dari Progenetic ya. Kalau itu by request sih. Oh, by Apapun request. yang semisalkan kita punya desain atau apalah itu, misalkan bisa di-sharingkan dulu langsung. Kalau misalkan dianya si Progeneticnya itu bisa untuk membuat, ya pasti dibuat sama dianya. Oke, berarti custom lah bisa. Betul full custom. Terus bagian bawah tadi udah ya disebutin spakbor, karbon, Kevlar kan ya. Betul. Terus nih USD pakai apa nih? Aku USD pakai RPD. RPD. Feel-nya gimana tuh pakai RPD? Kalau menurut aku sih nyaman ya, karena kalau buat kaki-kaki sih aku ngutamain ya, karena memang harus safety banget. Penting terus lah ya. nyaman ya betul, harus nyaman juga, safety terutama itu. Kalau menurut aku selama ini pakai RPD ya kehitung baru beberapa bulan ini. Cuma yang aku rasain memang apa ya, jadi kalau bahasa Sundanya tuh wobok itu apa ya? Kalau menurut aku ya, yang selama aku pakai RPD ini ribbonnya tuh lebih enak lah, nyaman dipakai lah. Rekomen mungkin ya? Iya betul, karena dari bahan juga memang dia apa ya, bagus lah, sangat bagus lah menurut aku itu. Terus di ini tuh ada cover apa tuh yang bulat itu, cover apa buat pedok itu? Oh itu ya buat standar pedok bisa, cuma itu dari sananya memang kayak gitu sih. Bawaan si USD-nya? Bawaan dari RPD-nya kayak begitu. Bagian pengereman nih, kaliper nih pakai apa nih kaliper? Kaliper aku pakai Brembo yang 4 piston, terus bracketnya pakai WR3, cuma di custom lagi karena memang harus ngikutin bentuk dari USD itu. Jadi agak dipapas sedikit lah. Custom lagi lah Di-custom dikit-dikit. lagi, Oke, terus selang remnya tuh pakai apa tuh? Aku selang rem pakai Hell. Oh iya, itu lupa tuh, disc brake ya, disc brake. Pakai apa tuh disc brake-nya? Disc brake-nya aku pakai TDR floating Ukuran berapa tuh? 230. Terus di bagian ini nih, velg nih. Ini jarang banget ya pakai, ada yang lihat gitu pakai ini. Ya mungkin ada tapi jarang banget nih. Ini velg apa sih? Ya betul. Ini aku pakai velg dari RCB, tipenya FG 506 Forget. Itu tuh ring berapa sih? Ring 13. Ring 13. Cuma satu ya buat NMAX doang atau ada betul, lagi? khusus untuk NMAX. Ada sih yang bahan Forget, cuma bukan buat motor NMAX gitu. Ini warna apa sih ini? Velgnya ini warna silver. Itu kan RCB yang FG 506 Forget ini mengeluarkan warna gold, biru, merah, sama silver. Cuma yang termasuk rare atau jarang itu warna silver. Aku pun nyari velg ini sampai 1 bulan lah nyarinya. Setiap hari tuh update terus, nyari sampai ke RCB officialnya pun yang di Malaysia itu kosong gitu. Itu sampai sekarang gitu kosong? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau yang warna lain mungkin Banyak. 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 Ya? Untuk harga mungkin bisa lihat sendirilah, cari cek sendiri ya untuk harganya. Oke, terus bannya nih pakai apa nih ban? Aku ban depan pakai Badleg yang ukuran 120/70 ring 13. Terus yang belakang Yang belakang itu ukurannya? sama ya, aku pakai Badleg juga, ukuran 140/70 ring 13. Ini tuh berarti ukuran NMAX normal ya? Iya betul. Upsize. Upsize guys. Jadi biar kelihatan lebih montok. Semok ya guys, biar enak dilihat. Lampu sen nih. Tadi Oh iya, lampu betul. sen pakai apa nih? Aku pakai GPA, cuma di custom lagi agak disipitin dia. Jadi lebih kecil mungkin si garisnya ya. Garisnya lebih kecil. Lanjut ke bagian tengah nih. Cover radiator nih, pakai apa nih? Aku ini beli cover radiator yang apa ya, racing mungkin ya, bisa dibilang racing. Aku pakai dari produk TJM Project. Terus selang radiatornya tuh biru-biru tuh, apa ini. tuh? Ya. Nah ini aku pakai selang Samco. Selang Samco. Itu terus yang selang kecilnya tuh, itu selang apa sih? Selang pembuangan radiator aku pakai KTC. Terus ini nih bukan part ini tapi lebih ke tampilan. Ini dipapas apa gimana tuh di bawahnya, kayak agak kepotong gitu tuh? Oh iya, ini dicoak sedikit ya biar agak Kelihatan mungkin ya itunya si betul. selang-selangnya. Terus nih
bagian knalpot nih, pakai apa nih knalpot? Aku pakai Robuan. Robuan. Cuma dia udah dibobok ulang. Dibawa pulang. Jadi suaranya mungkin lebih ngebas ya. Lebih bulat, lebih ngebas. Sok nih, sok belakang nih, pakai apa nih sok belakang? Pakai Solin. Solin. Pakai Ohlin ya guys. Ohlin betul, ini pakai Ohlin Ohlin yang tipe apa sih? Tipe YA776. Yang tabung bawah ya. Betul, tabung bawah. Ukuran berapa tuh si Ohlinnya? 335. 335. Oke, untuk harga ya bisa cari sendiri lah ya. Oh, ini ada yang lupa, mungkin aku tambahan pakai underbone. Biar lebih nyaman aja, terus juga aku dapatnya endorse sih. Oke, jadi dipasang aja mungkin ya. Betul. Oke, terus bagian belakang nih, stop lamp pakai apa nih? Aku sama pakai JPA juga, namun di custom lagi ya, dia lebih disipitin lagi, warnanya juga ibaratnya untuk standby putih dan pengereman itu standar SNI lah ya, merah. Betul. Terus sennya gitu biasanya ada yang running, ada enggak gitu? Oh, aku pakai sen yang running, tapi yang warnanya orange sama SNI lah. Oke, terus ke bagian pengereman nih, bagian belakang nih. Pengereman apa aja sih yang udah diubah? Aku pakai ini ya, apa tuh selang rem dari Hell juga sama. Terus disc brake-nya pakai TDR non floating. Kalipernya pakai Brembo 2 piston, sama bracketnya WR3 sama. Yang berarti yang belakang bracket Brembonya 2 piston, yang depan 4P. Biar lebih enak mungkin ya itu. Oh iya nih, lupa ditanya ya, feelsnya ini nih, feelnya rem nih gimana sih? Rem sudah pakai Brembo semua kan? Belum ditanya nih, gimana sih feelnya pakai Brembo? Kalau itu sih nggak ada obreng ya kalau menurut aku ya. Karena apa ya, kalau misalkan tadi aku bilang kayak kaki-kaki terus ketambah pengereman itu memang harus apa ya, kita lebih selektif lah, karena mungkin yang buatnya juga ibaratnya bukan hanya merek tapi fungsionalnya juga. Betul ya, selama ini aku pakai produk dari Brembo itu sangat nyaman, terus sangat safety lah ya, ibaratnya seperti itu. Berarti ada harga, ada kualitas betul, mungkin ada ya. harga, ada kualitas. Ini nih spakbor mungkin ya. Spakbor aku agak sedikit di papas lah, biar agak rapi, karena kan yang orisinnya tuh agak Besar, panjang ya? gitu ya, terus ya besar terus panjang juga gitu. Tapi ini kalau misalnya lewatin air gitu itu ke Enggak, atas aman. Enggak nyiprat-nyiprat. Oke, itu berarti buat yang mau potong spakbor nih amannya segini mungkin ya. Betul, ini nyaman banget. Terus bagian ini nih, jok ya, kulit jok itu diganti ya. Betul, aku pakai Turtle up. Itu nyaman sih. pesen atau emang udah ada gitu dibeli gitu? Kalau ini aku beli kulitnya aja. Jadi pas datang ke sini kita langsung dipapas sedikit lah ke si busa. Busanya tuh dipapas sedikit ke tukang jok. Alasannya ganti kulit jok ini kenapa? Biar nyaman apa look betul. gitu? Yang pertama look memang jadi si jok itu nggak mengkilap seperti biasanya kan. Ini ngedoff bahannya, terus agak apa ya, kalau misalkan ini kalau kita duduk tuh keset. Jadi nggak licin, betul. Karena kan apalagi kalau misalkan anak muda ya, sekarang suka iseng-iseng tuh, kayak misalkan pas jok orsinilnya terus dikasih kit tuh biar licin kayak gitu licin, ya, biar modus ya itu, modus. Betul, itu modus. Lanjut kita ke bagian body nih, body. Ini body tuh warna putih gini tuh itu dari bawaan apa gimana tuh? Betul, ini bawaannya memang putih, cuma sudah aku nano seramik. Betul. Itu tuh mungkin poles ya? Dipoles. Lebih Cuma dia gimana lebih sih? apa ya, beda sama coating, dia lebih ke 3 layer lah, kalau nggak salah 3 layer. Untuk bisa dilihat oleh matanya gitu, apa sih yang kelihatannya gitu? Lebih kilap, terus jadi apa ya, kalau semisalkan body yang ya kayak body motor itu menghindari kayak apa tuh speeder. Terus juga menghindari kayak goresan baret-baret kecil lah. Lebih melindungi mungkin ya. Gitu. Oke. Terus nih selain body nih guys, ada karbon nih ya. Betul. Karbon apa aja sih yang udah dipasang di motor ini? Yang jelas bukan karbon dioksida ya. Kalau ini aku karbon ada beberapa bagian sih, ada cover side kiri kanan aku pakai karbon, terus ada behel, cover CVT, sein kiri kanan, terus cover stang, cover speedometer,
bensin, dagu, dasi, sama spakbor, baru segitu sih. Itu belinya langsung gitu sepaket gitu. Ini 2 kali dibikin aku awalnya. Ini- karena memang kalau misalkan disekaligusin kan makan waktu yang cukup lama juga sih. Ini tuh apa sih yang asli dilapisin atau gimana sih? Kalau aku sih lebih ke apa ya, yang part orinya itu nggak aku bikin, jadi biar yang bikin Kevlarnya itu ibaratnya beli Partnya part baru, sendiri ya? part baru langsung dibikin Kevlar. Oke. Gitu. Jadi kalau mau tampilan misalkan pengen orisinil bisa dipasang Nah, lagi. itu, Oke, kalau boleh tahu nih, di mana sih kalau mau custom gini tuh? Kalau aku ini customnya di APR Kevlar, nanti bisa di follow, nanti aku kasih passwordnya lah. Nanti mungkin ada diskon-diskon ya. Betul. Oke. Terus biasanya motor nih suka di apa ya? Diubah-ubah gitu dalamannya, kayak mungkin CVT nih. CVT dulu deh, ditanya ada apa yang udah diubah gitu, pakai apa? Nah kalau aku CVT lebih apa ya, pakai full TDR-an semuanya. Oh, full ya. Betul. Oke, terus bagian mesin ada yang diubah nggak? Aku standar porting aja. Ngeri ya guys, standar porting. Terus ini tuh ada kayak pipa tapi bahannya stainless ya, mungkin itu apa tuh? Ya, Velocity. Velocity. Itu tuh fungsinya buat motor apa sih yang kerasa gitu? Menambah performa aja sih sebetulnya. Lebih enak mungkin ya. Lebih enak. Oh iya, tadi ada yang lupa, kalau si motor ini punya cover body 2 yang awalnya itu yang orisinil memang ini ya warna putih, cuma aku sempat bikin cover body yang baru warnanya ungu lembayung gitulah. Oke, terus kenapa diganti sama ini lagi gitu? Lagi bosan sih, cuma aku lagi pengen bikin konsep baru gitu kan, rencananya aku lagi nunggu sepatu baru juga sih. Oke. Nanti nih buat kalian yang pengen tahu ya, bisa follow Instagramnya atau TikToknya mungkin ya, boleh. buat updatean motor ini. Terus oh ya, body tuh mau ganti warna lagi atau gimana sih itu? Rencana sih kayaknya bakal ganti lagi, Ngikutin menyesuaikan, sepatu ya mungkin. ngikutin sepatu. Oke. Nah, udah kita bahas semua nih guys ya, dari spare part dari atas sampai ke bawah-bawahnya lah, sampai ke mesin ya tadi disebutin. Ya. Oke, terus untuk harga nih, berapa nih ngebangun motor ini dari awal sampai sekarang? Habis berapa gitu? Nah untuk ngemodif motor lah ya, anggap ibaratnya aku nggak langsung motor seperti ini gitu kan, semua itu berproses dan bertahap, bagaimana kita kerja kerasnya, betul kan, seperti itu. Karena apa ya, menurut aku buat diri aku pribadi gitu kan, apapun yang tertempel dari motor ini itu alhamdulillah merupakan hasil kerja keras aku sendiri. Hasil keringat gitu. sendiri. Ya kalau semisalkan dihitung-hitung dari awal itu tidak berikut unit ya, kurang lebih dari 8 plus lah. 8 plusnya tuh bukan 88 ya, tapi 000-nya banyak ya guys. Oke, ini mungkin ya bisa bilang head on lah ya, motor ini udah budget istimewa sekali. Alhamdulillah lah. Oke, terus oh iya, ini lupa nih, konsep motornya apa sih ini? Oh iya, kalau untuk konsep aku ngambil ke proper lah ya, karena yang pertama aku pengguna perempuan juga gitu kan ya, yang maksudnya yang pakainya perempuan gitu. Yang kedua aku lebih apa ya, suka motor yang rapi, cuma tidak mengurangi untuk fungsional. Begitu. Fungsinya ada, Ya, tapi gitu. looknya juga Betul, wah dapet. gitu ya. Oke nih guys, udah kita bahas semua dari spare part, dari modifan, dan harga-harganya juga udah disebutin. Oke, segitu dulu mungkin review kali ini. Makasih juga yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih buat Kak Cari ya. Oke, ya, sama-sama. Makasih, sampai jumpa lagi.